Ya, waduh. Nih, bagaimana seorang fuckboy slash fuckgirl mendapatkan pasangan seks yang enak dan aman di masa pandemi? Kan Satu, tes gini, dulu. pandemi pandemi kan basically membuat sebuah norma baru untuk sosial ya. Ya, ya, Jadi kan kita nggak it's so. bisa kalau dulu kan sebelum pandemi let's clubbing atau let's have Hmm. a party atau gathering, ketemunya di Hmm. situ. Hmm. Lalu di situ Ya. mungkin ngobrol-ngobrol ada kecocokan lalu flirting Hmm. di chat atau gimana. Nah, sekarang kan lagi Ya. pandemi ini bagaimana ya, Mbak kira-kira? Jadi supaya pak boy dan pak girl yang horny-nya udah level tinggi bisa mungkin menemukan solusi. Tahan, meditasi, oh nggak bisa ya. Pecah Nah, kalau nggak kepalanya tahan gubrak. ntar iya kalau nggak tahan ntar mereka nonton nonton porn ntar rusak otaknya gitu Apa kita ceritanya. mesti bikin video apa? Kita mesti bikin video YouTube yang sex toys lagi. Oh, Kayaknya mesti ini boleh. ya, mesti mulai mulai diajarin bagaimana masturbasi sehat ya, pakai sex toys kekinian gitu ya. Nah, kayaknya Iya. ya dibandingin. Soalnya pertama gini deh, ini resikonya nyawa kali ini bener-bener literally nyawa That's gitu ya. right. Betul, betul, Nah, betul. kan sex toys kan ada buat laki-laki bukan cuma buat perempuan gitu ya. Jadi kalau buat Mm-mm, gue satu mm-mm, paling aman untuk melampiaskan hasrat mm-mm, seks gitu ya, gunakan fantasi seksual tanpa tanpa pornografi gitu kan ya. Jadi mm-mm, mm-mm, mm-mm. kita bisa bisa merangsang dengan menggunakan sex toys gitu ya di rumah, like why not sih gitu menggunakan sex toys gitu, mengeksplorasi tubuh sendiri, mengeksplorasi seksualitas gitu. Satu, kedua, kalaupun harus harus berkontak dengan orang lain gitu ya, nggak ada salahnya loh untuk tes antigen aja dulu gitu ya, karena ya nyawa gitu, makin lama makin deket kan Mm-mm. gitu. Aku mau bilang gimana ya, kayak orang tua aku juga baru sembuh COVID gitu, dan itu menegangkan banget buat aku gitu ya. I'm glad that they are survive gitu, tapi ada om aku yang nggak bisa survive terus dia meninggal gitu ya, terus ada Oh ya. teman-temanku yang meninggal karena itu. Jadi masuk rumah sakit lagi operasi karena hal lain gitu ya, operasi di tes negatif, tapi abis operasi di tes positif terus jadi meninggal. Jadi kita nggak bisa main-main lagi kan sama nyawa. Jadi itu Banyak lakukan ya, seperti Mbak itu. ya. Banyak soalnya kan Maksudnya yang ada seperti itu. wow. Jadi Ya, jadi ya, karena ya, ya, sentuhan. Jadi ya, gini, ya, ya, ya. cairan sperma dan vagina itu tidak literally, karena ini bukan penyakit menular seksual. Jadi tidak ada di cairan Mm-mm. vagina. Tapi ya disarankan untuk tidak melakukan rimming, misalnya penjilatan pada anus. Karena pada mereka-mereka yang terkena COVID gitu ya, ya masih ada beberapa research yang menemukan, memang risetnya belum sempurna, tapi ya daripada jaga-jaga, janganlah gitu melakukan rimming ya, atau melakukan anal seks dan sebagainya. Itu satu. Kalau Kedua, ciuman gimana? ciuman juga sangat-sangat tidak disarankan, khususnya pada saat pandemi. Kecuali kamu adalah Mm-mm. pasangan tetap dan udah tahu dua-duanya sama-sama sehat gitu. Mm-mm. Sorry, gue minum bentar. Ya, ya. Berarti ini ya, apa namanya? Mungkin mungkin the best way itu mungkin cari secara online gitu ya, Mm-mm. kenalan secara online melalui sosial media atau banyak aplikasi lah ya yang buat Kalau bersosial. kalau gue bilang Heeh. sekarang ya, Nov, justru secara online, Iya. lu tuh latihan untuk jadi generasi yang tidak instan. Ketika lu generasi instan, lu Hmm. kenalan di online, lu udah ketemu, terus lu langsung Mm-mm. itu hubungan seks. Pok, 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 Mm-mm. kelar. Mm-mm. Mm-mm. Lu udah terbiasa kayak begitu. Akhirnya, beberapa banyak pun hubungan seks yang lu lakukan, lu ngerasa kosong kan. Nah, Iya, sekarang iya. justru adalah saat yang tepat untuk lu menguji sebenarnya. Ini bagi yang Mm-mm. lu mau jadi fuckboy, lu mau jadi fuckgirl, itu urusan lo. Ya tapi Mm-mm. kebanyakan orang mencari apa sih? Mencari cinta kan. Kalau lu bilang enggak, Iya, gue iya. nggak butuh cinta Mbak Zoya, gue cuma butuh seks. Oke. Tapi gini, Enggak juga. kalau lu memang segitu hebatnya, kalau memang lu segitu hebatnya, Mm-mm. ya lu mencoba online dan lu Mm-mm. flirting. Flirting itu menambah intensitas loh. Dan butuh orang yang benar-benar pinter menurut gue untuk bisa flirting gitu, untuk bisa tektokan, tek 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 tok gitu segala macam. Iya. Jadi
itu bisa lo melatih gitu ya, melatih fantasi lo melatih kemampuan lo untuk bisa engage dan bisa merasakan emotional orgasm, lo bisa merasakan brain orgasm sama orang di emotional level. Jadi ketika lo ketemu sama ini orang, itu jadi enak eksplorasinya loh, gitu. Jadi nikmatin deh prosesnya dulu gitu. Justru pada saat pandemi ini, kalaupun lo harus ketemu, ya nggak ada salahnya untuk tes, tapi tidak disarankan untuk berciuman gitu ya. Terus sangat disarankan untuk tidak melakukan tes dulu sama-sama, melakukan rimming, jangan melakukan rimming atau penjilatan vagina, penjilatan anus, dan please jangan misalnya nih masih banyak yang kayak orang susah aja ya zaman sekarang udah bisa beli gel, bisa beli apa gitu ya. Oh vaginanya kering terus pakai ludah terus di iniin ke vagina. Oh my god, sekarang udah ada banyak gel, kalian bisa beli gitu ya. Please jangan pakai ludah lagi gitu ya, karena itu kan bisa menularkan COVID gitu, dan itu berbahaya menurut gue gitu. Ciuman juga kan ya Mbak ya? Ciuman jangan dulu. Saliva kan? Saliva soalnya gitu. Apalagi kalau lagi nggak enak badan, lagi anget, lagi panas, lagi pusing, pilek gitu. Don't do that gitu. Jadi lebih baik sekarang mungkin saatnya untuk berkenalan secara online gitu kan ya, dengan aplikasi, dengan apa, melatih kemampuan flirting. Betul. Dan biasanya kalau online itu kan nggak hadapan langsung, rasa nervousnya juga nggak terlalu besar kan ya, karena ada safety distance. Jadi mungkin bisa lebih ngobrol, lebih gimana kan, supaya feelingnya lebih kuat. Nanti pas mungkin pandemi sudah selesai atau sudah vaksin atau gimana, pas ketemu juga semua yang ditahan itu kan jadi terbayarkan gitu ya. Justru kalau ditahan dan worth it. Gelora itu kan nanti pas ketemu lebih wow, lebih all out gitu. Betul, jadi semuanya worth it penantian itu gitu ya. Lakukan posisi yang jangan 69 gitu ya, karena masih ada perlibatan ludah lagi. Kalau bisa kayak posisi kayak doggy style gitu ya, reverse cowgirl gitu yang tidak berhadap-hadapan gitu. Kalau misalnya woman on top tapi berhadapan atau missionary position, iya cobalah dihindari ya, kecuali kalian benar-benar adalah pasangan tetap ya, dan dua-duanya sama-sama dalam keadaan sehat, nggak lagi pilek nggak gitu. Tapi kalau orang baru, kita kan nggak pernah tahu kalau di OTG tuh benar-benar nggak kelihatan sama sekali loh. Kayak orang tua gue tuh OTG gitu ya. Santai aja dia makan, nggak kehilangan penciuman, tapi pas dites positif. Gitu, so we never know. Jadi misalkan seseorang melakukan hubungan seks, penetrasi apa segala macam, tapi tanpa saliva, ditutup gitu, nggak apa-apa tuh? Tanpa ini. Lebih aman, menurut gue lebih aman. Tapi jadi bukan berarti nggak pakai kondom ya, tetap pakai kondom ya. Always safe sex. Serem nggak? Jadi dia seks, tapi pakai masker nggak apa-apa tuh Mbak? Nggak apa-apa menurut gue. Gitu. Oke. Ya, jadi hanya penetrasi paling ya yang bisa dilakukan ya sementara. Oke, Mbak Zoya, kalau bisa sekitar 5-10 menit lagi kalau berkenan untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan dari yang di chat ini. Mereka sudah bertanya banyak, tapi oke ya. Teman-teman ataupun Z-Friends yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komen ya. Nanti langsung dijawab sama Mbak Zoya Amirin. Harga kondom naik. Aduh, masa harga kondom naik aja ngeluh. Dan ke orang susah, kondom banyak yang murah deh, ya ampun. Cuma 5 ribuan juga ada, ayo come on. Modal lah. Harga kondom nggak naik kok, udah gue cek kemarin. Ini pasukan garis keras emang begini nih ngomongnya. Iya. Ini ada cewek yang nanya, wajar nggak kalau cowok mau seks sana sini? Wajar-wajar aja ya, kayaknya. Perempuan juga bisa kok mau seks sana sini, tapi yang jelas kamu omongin, kamu maunya apa? Karena ada beberapa, aku nggak bilang semua perempuan begitu, tapi ada beberapa perempuan karena pengen terlihat cool, pengen terlihat asik. Ketika cowoknya bilang, kita nggak eksklusif ya, gitu. Aku mau oke aja loh sana sini. Dia bilang, oh iya, tapi di belakangnya nangis-nangis, nggak terima. Ya jangan begitu. Misalnya. Ya, gue sih lebih suka kalau eksklusif ya. Gue lebih suka ini gitu ya. Jadi jangan sampai ada di situasi seperti itu gitu. Kalau ketika dia nanya, ya gue masih sama yang lain juga, lu nggak apa-apa kan? Ya kalau apa-apa bilang aja, gue sebenarnya apa-apa sih gitu. Jadi oh gimana ya, gue nggak mau terikat gitu. Kalau lu mau terikat ya udah, gue sama yang lain aja ya. Kalau gitu aja sebenarnya. Jadi jangan deh don't play games, jangan sok cool.
Kalau lu nggak terima, ya udah gitu. Lu nggak suka sama, lu suka sama cowok itu, tapi cowok itu sukanya sama banyak cewek, bukan sama lu doang. Iya, selamatkan diri lu dari sakit hati yang akan terjadi sih. Lu nggak bisa ngubah dia dengan teknik-teknik jangan dipaksain apapun, lah, cari aja yang cocok sebenarnya. Ukuran pengaruh nggak Mbak Zoya? Ukuran penis itu pengaruh kalau tidak normal. Jadi ukuran normal itu adalah 49 mm garis tengahnya ya sampai 56 mm gitu. Dan taunya dari mana? Itu biasanya kalau membeli kondom nggak akan terlalu kerepotan, nggak kesempitan, nggak kelonggaran, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Itu kalau ukuran normal. Tapi yang paling penting, kalau ukuran kamu udah normal, jangan dipanjang-panjangin, jangan digede-gedein lagi gitu ya. Karena untuk merangsang si G-spot itu hanya butuh sekitar 7 sampai 12 cm sebenarnya di dalam liang vagina. Jadi kalau kegedean atau kepanjangan, nanti cuma kayak gayung ya, masuk ke gentong, keluar masuk doang, nggak manuver gitu ya. Kita butuh manuvernya nih sebagai perempuan gitu. So kalau misalnya itu, dan lebih butuh ya, udah mau gede-gede juga kalau misalnya lembek kayak tahu, nggak bisa buat apa-apa ya. Bukan tahu, Mbak Zoya, tape. Kan lebih parah lagi dia. Gitu. Kalau kayak tape, kayak tahu kan cuma jadi bulging doang gitu, membengkak tapi nggak bisa penetrasi. Terus yang kedua, iya akhirnya udah ada pengembangan tapi kayak hotdog, nggak bisa penetrasi juga kan, gubrak gitu. Nah kalau misalnya bukan soal panjangnya, tapi bagaimana dia bukan soal panjangnya, tapi bagaimana dia menstimulasi G-spot ya. Berarti ukuran ideal bukan sepanjang-panjangnya ya, ada ukuran ideal yaitu 12 cm ya. Iya, 10 sampai 12 cm itu udah paling ideal. 10 sampai 12 cm akan menstimulasi G-spot ya. Oke. Bersedihlah kalian yang di bawah 10 cm. Kalau cewek, kalau ya. Oh begitu ya. Ntar habis ini aku mau ngukur juga nih Mbak. Kalau cewek udah umur 38 menjelang 40. Gimana memuaskannya Mbak Zoya secara hormonnya sudah turun? Saya 45 hormon saya nggak turun. Berarti ini cowoknya insecure ya? Cowoknya aja insecure. Jadi gini, perempuan ya, ketika nanti dia menopause sekitar umur 50-an gitu ya, 52, 55 segala macam, bukan berarti dia nggak bisa seks ya. Cuma memang ketika perempuan nanti dia menopause, dia itu akan seret gitu ya. Jadi vaginanya lubrikasinya agak susah. Jadi kan cuma zaman sekarang jangan ke orang susah, kan bisa beli kan liquid gitu ya. Jadi dia memproduksi vagina agak susah, dan masa-masa menopause itu biasanya memang jadi naik turun perasaannya. Tapi perempuan-perempuan yang reguler melakukan hubungan seksnya sebelum dia menopause, dia justru akan dengan aman melewati masa menopause. Bukan berarti perempuan yang menopause itu nanti tidak bisa ini lagi ya, tidak bisa berhubungan seks lagi. Malah justru makin dia dewasa umurnya, dia makin nyaman sama tubuh dan seksualitasnya kalau dia memang udah open gitu dari awalnya. Dan umur 38, 40 gitu ya, justru itu adalah usia-usia yang menurut aku, kayak teman-teman aku gitu yang 40-an gitu, atau yang seumur aku 45-an, itu nyaman banget sama tubuh dan seksualitasnya. Mereka lebih explore gitu ya, bahkan mereka lebih lebih cougar menurut aku gitu ya, lebih macan, lebih berani mencoba gitu, kayaknya lebih wow gitu. Aku sampai surprise gitu, zaman sekarang kayak mereka lebih open minded ya gitu, dan lebih banyak mencoba, nggak takut-takut untuk menggunakan sex toys yang buat diri sendiri atau sex toys yang buat berdua pasangan gitu. I think it's amazing ya gitu. Banyak berarti setelah menopause gitu. Setelah menopause itu gairah seks nggak menurun tuh ya wanita? Nggak menurun. Buktinya gini, waktu lagi perempuan menstruasi, perempuan waktu menstruasi dia tidak memproduksi estrogen. Nah, waktu nanti dia menopause, estrogennya kan juga nggak berproduksi. Berapa banyak coba kalau ada perempuan yang di sini ngaku nggak kalau misalnya pada saat lagi moments lebih nafsu dibandingkan hari-hari biasa, ya kan? Padahal lagi nggak ada produksi estrogen. So, berarti yang bikin nafsu itu estrogen gitu? Estrogen itu sebenarnya untuk membantu kita untuk tetap bisa hamil gitu ya, bisa menstruasi, melahirkan. Jadi pada saat nanti kita menopause, kita memang udah nggak bisa hamil lagi.
Tapi kan bukan berarti kita nafsunya kan bukan cuma pada saat mau hamil doang kan. Tapi kan ada banyak hal yang membuat kita terangsang dan nafsu gitu untuk terkoneksi. Gitu. Oke. Terakhir nih Mbak Zoya nih, ada yang nanya nih, gimana pendapat Mbak Zoya tentang trisam? Trisam, buat aku trisam itu nggak untuk semua orang ya. Kalaupun mau trisam, cobalah untuk benar-benar dibicarakan tentang emotional rescue atau pertolongan pertama pada saat cemburu gitu ya, atau terjadi kejanggalan gitu pada saat melakukannya. Jadi boleh dipertimbangkan sensasinya gitu ya. Kalau mau milih orang yang dikenal atau misalnya orang yang akan dibayar ya, apapun itu pilihannya, pastikan keduanya benar-benar nyaman. Kalau misalnya terjadi ketidaknyamanan di tengah-tengah proses gitu ya, pastikan apa ya yang akan saya lakukan. Ya, aku juga dulu pernah ngajak cewek trisam sih Mbak. Terus dia bilang, oke, aku mau. Tapi yang 2 cowoknya ya. Nah, itu yang bikin aku keberatan sih sebenarnya. Iya, biasanya yang bikin susah tuh begitu. Karena kalau kita cewek, kita pengen cowoknya 2. Cowok tuh pengen ceweknya 2. Itu kadang-kadang yang sering nggak jadi tuntas ya. Makanya kalau misalnya cewek mau setuju, kalau aku tuh lebih setuju baik cewek atau si cowoknya itu harus ada yang biseksual ya. Jadi lebih anteng gitu menurut aku. Kalau bener-bener kalau sama-sama hetero tiga-tiganya ribet. Jarang ada yang nggak ego ya gitu. Kalau misalnya biseksual lebih banyak cewek apa cowok sih yang biseksual? Yang aku temui sih biseksual. Ada aja ya dua-duanya ya. Ada aja sih dua-duanya ya? Sama sih. Oke. Ya udah Mas Zoya, karena mau live lagi nih, thank you banget buat waktunya. Sama-sama. Terus yang nonton juga teman-teman Z-Friends-nya nih, salam kenal Semangat. Ya. Oke Mbak Zoya, ada last words nggak? Mungkin tips atau apa buat follower saya yang garis kelas ini? Oke, jadi buat follower Ronald dan Z-Friends yang nonton di sini, ya pesan aku sih sebenarnya mungkin simple gitu ya, bahwa kenali dulu tubuh dan seksualitas kita gitu ya, untuk kita bisa kenalin tubuh dan seksualitas orang lain. Hampir nggak mungkin ketika lo nggak kenal apa sih yang bisa bikin lo terangsang, what turn you off, what turn you on gitu ya, apa yang bisa bikin lo nafsu, apa yang bisa bikin lo jadi nggak nafsu gitu. Semakin banyak pengetahuan kita tentang tubuh dan seksualitas kita, semakin mampu kita memuaskan orang lain. Itu dijamin banget gitu ya. Karena begitu lo mindful, lo peka terhadap setiap rangsangan dari lo jadi akan juga belajar berempati sama orang kan. Waduh, kalau gue diginiin enak ya, kalau dia kayak gimana ya. Nah, ini akan ngebantu banget untuk orang tuh jadi lebih attach gitu sama lo, jadi lebih, aduh kok enak banget ya kalau sama dia tuh, dia ini banget sama reaksi-reaksi tubuhnya, itu tuh nggak bisa dibohongin gitu. So be honest to yourself. Kalau lo rasa enak, apa yang bikin lo rasa enak, apa yang bikin lo suka, nggak usah manipulasi, don't play games gitu ya. Sehingga ketika lo merasakan cinta, lo benar-benar bisa nikmatinnya. It's awesome. Yes. Oke deh Mbak Zoya, thank you banget ya buat waktunya. Jangan bosan loh nanti kalau aku ajak lagi. Of course. Iya. Terus aku tunggu itu ya, informasi soal orgy party-nya ya di DM. Baiklah. Banyak yang ngiri nih, gawat nih. Apa kita aja settingin? Oke deh, thank you ya Mbak Zoya. Thank you, have a good night, bye. Oke, thank you, bye.